Assalamualaikum anak Umi. Kita mulai dengan pertumbuhan pada ayam, yang dimulai dengan telur. Telur menetas, keluarlah anak ayam. Anak ayam ini jika diberi makan dan minum, maka dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Dari ayam dewasa, dia akan menghasilkan telur kembali. Begitulah seterusnya daur hidup ayam. Berarti ayam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ikan adalah makhluk hidup yang bergerak menggunakan sirip. Ikan juga bernafas menggunakan insang dan berkembang biak dengan bertelur. Namun bedanya dengan ayam, sekali bertelur ia bisa menghasilkan ribuan telur. Pertumbuhan atau daur hidup pada ikan dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi ikan kecil dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Berarti ikan mengalami pertumbuhan. Nah, beberapa jenis ikan bisa dibedakan dari tempat hidupnya. Ada ikan yang hidup di air tawar dan ada ikan yang hidup di air laut. Nah, untuk kegunaannya, ada ikan yang bisa dimakan atau dikonsumsi dan ada ikan yang bisa menjadi ikan hias saja. Berarti nggak bisa dimakan ya, nggak enak. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya, seperti kucing dan burung. Ada pula hewan yang lahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap daur hidupnya adalah kupu-kupu dan lebah madu. Ini dia tahap daur hidup pada kupu-kupu ya nak. Untuk kupu-kupu, daur hidupnya dimulai dari telur. Telur menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, gambar berikut menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi kecebong dalam waktu beberapa hari. Kecebong hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong akan berkembang menjadi katak muda. Pada tubuh katak muda akan tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan. Lama-kelamaan, ekor katak akan semakin mengkerut. Katak muda akan mulai bernapas menggunakan paru-paru. Ia mulai bisa hidup di darat. Berikutnya, katak akan memasuki fase dewasa setelah 12 minggu. Katak dewasa menanggalkan ekornya dan memiliki bentuk sempurna. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulitnya. Kupu-kupu, lebah, dan katak itu mengalami 4 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Tapi ada beberapa juga yang mengalami 3 tahap perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Contoh nih yang mengalami 3 tahap perubahan bentuk yaitu jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Anak Umi bisa lihat ya perubahan bentuk salah satu hewan tersebut di internet atau di YouTube ya.
Kita ambil contoh jangkrik. Nah, kita lihat di gambar daur hidup jangkrik. Nah, telur jangkrik itu menetas berupa anak jangkrik atau nimfa yang kemudian mengalami pertumbuhan menjadi jangkrik dewasa. Jadi dia mengalami hanya 3 tahap saja. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk diantaranya demam berdarah, Zika, cikungunya, dan malaria.